bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan Allah. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan di mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk membawa persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, jungkirlah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dilemparkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, potonglah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dilemparkan ke neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya
kecuali karena zina ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi surga, karena surga adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Yang terkasih, selamat pagi, sehat semua ya. Kalau kita mendengar kata-kata Tuhan hari ini, nadanya sangat keras dan mengerikan. Tetapi ketika kata-kata keras dan terasa mengerikan itu, rasa-rasanya kita harus memahaminya secara utuh. Ketika kita tidak memahami seutuhnya, kita akan menghakimi. Ketika kita tidak memahami sepenuhnya, kita akan menyalahkan. Ketika kita tidak memahami seluruhnya, kita akan merendahkan. Seringkali karena ketidaktahuan membuat kita merasa paling benar, sehingga kita merendahkan orang lain. Mari kita mengerti, memahami kata-kata Tuhan yang keras itu, lalu menghayati dalam hidup sehari-hari. Umat Allah yang terkasih, beberapa pokok pengajaran Yesus yang nadanya keras juga terdengar keras bagi pendengar yang sungguh mengerti ajaran Taurat. Terdengar beberapa kali Yesus menegaskan, kamu telah mendengar yang difirmankan. Lalu Yesus menyambung, tetapi aku berkata kepadamu. Seolah-olah hukum Taurat belum cukup, bahkan ancaman oleh api neraka belum cukup. Diungkapkan kecaman mengenai jinah batin, ada anjuran cungkil mata dan potong tangan. Kita yang mengerti hukum Taurat, juga bagi orang Yahudi, Taurat adalah pengajaran, hukum-hukum, aturan yang terdapat dalam kelima kitab pertama dalam Alkitab. Jumlahnya bila dihitung ada 613 hukum. 365 diantaranya sifatnya larangan, jangan begitu, jangan begini. Sedangkan sisanya 248 berupa keharusan. Kamu harus melakukan itu, kamu harus melakukan ini.
Yang pertama, menyangkut larangan membunuh yang tertera dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 13, juga Ulangan 5 ayat 17. Membunuh adalah dosa berat. Larangan itu memang penting dan ditujukan untuk melindungi kehidupan. Yesus mengatakan lebih dari sekedar membunuh. Siapa yang marah mesti dihukum, bahkan belum membunuh. Yang mencaci maki sesamanya harus diadili. Yang mengumpat bodoh harus diserahkan ke dalam api neraka. Hidup baik dan menaruh rasa hormat kepada sesama adalah menaruh rasa hormat kepada Tuhan dan kehidupan. Mari kita menghormati perbedaan yang sering tidak menyenangkan dalam hidup yang pluralis di Indonesia. Mari kita menghargai, mari kita bertoleransi, membangun persaudaraan insani di bumi Indonesia. Kedua, menyangkut perzinahan. Hendak ditekankan inti larangan berzina dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 14 dan Ulangan 5 ayat 18. Berzina adalah menodai kesucian hidup perkawinan dan kesucian hidup. Yang sederhana, keinginan saja sudah berdosa. Bukanlah semata-mata agar orang menghindari tindakan fisik, melainkan terutama sikap batin, menginginkan lawan jenis menjadi tujuan pemuasan nafsu. Bila itu menyebabkan dosa, lebih baik mata kananmu dicungkil. Ketiga, larangan menceraikan istrinya. Menceraikan istri atau suami adalah perbuatan keji di mata Tuhan. Tetapi secara apapun tidak ada alasan bagi orang Katolik untuk bercerai, karena itu melanggar janji perkawinan di hadapan Tuhan dan seluruh umat manusia. Apapun permasalahan hidup di keluarga harus berakhir dengan damai. Orang tidak perlu mengerti kesulitan hidup berkeluarga. Yang orang lain perlu tahu adalah kebahagiaannya. Apapun alasan perceraian itu meninggalkan luka dan meninggalkan sejarah yang kelam dalam hidup. Keempat, mengenai larangan bersumpah palsu. Banyak orang di dunia ini ataupun dalam hidup kita sering bersumpah serapah, bersumpah palsu, hanya mau membenarkan diri, hanya mau membela diri. Tentang sumpah palsu tidak ditekankan agar orang tidak gampang mengucapkan sumpah karena berat tanggungannya. Lebih sederhana, mari kita bersikap jujur dan punya integritas, satu antara kata dan perbuatan. Beberapa kata pengajaran Yesus di atas bukit yang kita dengar memanggil kita untuk berpikir mengenai inti orang beragama, yang bagi orang Yahudi waktu itu ialah kewajiban menjalankan hukum Taurat. Tetapi bagi kita, mari kita melihat lebih dalam dan lebih tajam yang dimaksudkan Taurat sendiri dan tidak tinggal dalam huruf-huruf, dalam kalimat-kalimat yang berupa larangan ataupun perintah. Dalam kata-kata Taurat itu, Tuhan sendiri bersabda, dan Tuhan adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Bagi kita di zaman ini, kata-kata keras Yesus meminta kita untuk membuat kehidupan beragama lebih dari sekedar menjalankan kewajiban dan menghindari larangan. Mari kita memohon hikmat Tuhan supaya kita yang dianugerahi kebebasan untuk berbuat baik ataupun berbuat jahat, kita menggunakan kebebasan itu untuk kebaikan. Dan kalau kita dikarunia hikmat Allah,
kita akan menjadi orang-orang yang diberkati karena boleh menjauhi larangan Tuhan dan dengan penuh sukacita menjalankan perintah Tuhan. Pengharapan terbesar adalah harapan iman bahwa kemuliaan Allah yang lebih besar semakin dinyatakan dalam hidup kita, dalam pekerjaan dan pelayanan kita, sehingga kasih Bapa semakin dialami banyak orang karena kita juga mengalami kasih Bapa dalam hidup sehari-hari. Kita berdiri.